Kasihan aku lihatnya, tapi itulah pilihanmu. Shalom Kakak Guntur, terima kasih atas komentarnya dan sudah kasihan dengan saya. Dan menurut Kak Guntur, saya yang memilih Tuhan Yesus. Mari kita buktikan dengan kesaksian saya. Apakah benar saya memilih Tuhan Yesus? Karena konsep pemilihan dalam Kristen adalah Tuhan yang memilih manusia untuk menjadi umatnya. Tetapi kita memiliki pilihan untuk setia atau tidak melakukan panggilan, menjalani keselamatan. Nah, saya akan kesaksian secara singkat. Jadi sebenarnya kisahnya ini sangat panjang. Dan itu sudah saya ceritakan secara detail di YouTube channel saya. Tetapi saya ingin menceritakannya di sini, barangkali teman-teman ada yang belum melihat YouTube channel saya. Tetapi tentunya di TikTok ini saya hanya memiliki waktu kurang lebih 10 menit untuk menceritakan kisah saya. Jadi saya akan singkat-singkat. 13 tahun lalu saya belum mengenal Tuhan. Ya, saya ingin menceritakan sejak saya mengandung Lewi. Jadi saya mengandung Lewi, anak saya yang pertama itu, yang sekarang meninggalkan saya. Dia saya kandung, kemudian di usia kandungan kelima, suami saya menalak saya dan memulangkan saya ke rumah orang tua saya. Waktu itu saya menikah Muslim karena saya pun belum Kristen. Kemudian setelah sampai saya melahirkan Lewi, saya seorang diri mencari biaya dan juga menghadapi kehamilan seorang diri. Lalu kemudian karena saya kecewa, saya juga merasa pahit hati sejak dari kecil terhadap laki-laki. Akhirnya saya terjerat di dalam kasus LGBT atau cinta sejenis. Saya singkat lagi ceritanya, ketika Lewi sudah berusia 2,5 tahun atau 3 tahun, saya lupa tepatnya ya, Tuhan memanggil saya. Saya diizinkan untuk sakit ginjal dan singkatnya saya disembuhkan dan Roh Kuduslah yang memanggil saya, yang menampakkan kehadirannya dalam hidup saya. Kemudian saya sembuh dan saya mengikut Tuhan karena Roh Kudus itu hadir sendiri di dalam hidup saya. Ceritanya sudah saya pernah ungkapkan di TikTok dan juga di YouTube channel. Kemudian saya menikah. Saya menikah lagi dengan pria Kristen tentunya. Karena saya sudah Kristen, saya harus memilih seorang yang seiman dengan saya. Ketika itu dia berjanji untuk mau menerima saya, mencintai saya apa adanya, dan Lewi anak saya. Tetapi saya pikir semua orang Kristen akan mendukung saya sebagai seorang murtadin, dan saya berharap suami saya dan mertua saya juga demikian. Tetapi apa yang terjadi? Mereka menyakiti saya, mereka menyakiti anak saya menurut secara fisik dan psikis. Di sini saya tidak ingin menjelekkan siapa-siapa, saya hanya fokus kesaksian saya, sehingga saya singkat. Ya, setelah saya lesbi, kemudian saya sakit, saya disembuhkan, saya bertobat, kemudian saya menikah, dan setelah saya menikah ini, dialah bapak dari Hana, anak saya yang kedua. Nah, sudah bertahun-tahun saya bertahan di dalam pernikahan saya, tetapi terus-menerus anak saya mengalami kekerasan fisik dan psikis, sehingga dia memberikan saya pilihan mau memilih suami saya atau memilih anak saya dengan sangat terpaksa, karena saya bingung kalau misalkan saya memilih suami, bagaimana keadaan anak saya, jiwanya dan juga raganya, mau ikut siapa, seperti itu. Kemudian akhirnya
dengan berat hati, itulah perpisahan saya, ya. Dan anak saya Lewi masih di dalam pemulihan hati dan juga pemulihan fisik, ya, karena kekerasannya itu fisik dan psikis. Saya memulihkan traumanya, ya, kemudian saya bekerja sampai hari ini. Nah, di sini yang mau saya saksikan. Pada saat itu, ya, kondisi saya adalah baru murtad dari kepercayaan saya yang sebelumnya. Itulah bahasanya, murtad. Tetapi saya senang menggunakan bahasa, saya baru bertobat, saya baru mengenal Tuhan. Saya mendapat penolakan, mendapat kucilan, mendapat olokan caci maki dari pihak saya, dari orang-orang non-Kristen. Tetapi saya juga mendapat perlakuan kasar dan saya terus disakiti, saya terus mendapat perlakuan yang menyakitkan, pahit dari keluarga Kristen, dari pihak mantan suami saya. Jadi orang Kristen menyakiti dan menolak saya, juga mengucilkan saya. Yang non-Kristen juga berbuat hal yang lebih dari itu. Disitulah saya merasa begitu tertekan dan berat. Apakah saya yang memilih Tuhan? Tidak, Tuhanlah yang memilih saya. Dia memberikan saya kekuatan untuk berjuang, untuk setia kepada Tuhan, untuk menantikan kemenangan, menantikan kemuliaan Tuhan. Bertahun-tahun saya mengalami disakiti dari orang-orang yang non-Kristen dan yang Kristen. Semuanya mengepung saya. Dan seakan-akan saya ini dipaksa untuk menyerah terhadap pilihan, yaitu Tuhan Yesus. Tetapi saya terus beribadah, saya terus gereja, saya terus mendengarkan firman Tuhan, saya terus membaca Alkitab setiap hari untuk supaya tahu apa maksud Tuhan memilih saya dan apa maksud Tuhan menjadikan saya anaknya dan mengapa saya ada di dalam posisi yang berat. Nah, itulah tantangan saya menjadi seorang murtadin. Apakah saya kasihan? Mungkin orang melihat saya kasihan, tetapi dunia tidak mengerti bahwa kemenangan yang disediakan Tuhan kemenangan yang disediakan Tuhan itu, jika kita bandingkan dengan penderitaan saya di dunia ini, tidak ada apa-apanya. Penderitaan saya di dunia ini akan saya lupakan jika nanti saya sudah bertemu muka dengan muka dengan Yesus, dan saya akan mendapatkan mahkota kemuliaan dan kehidupan, dan saya mendapatkan rumah di surga. Itulah yang saya pandang. Sampai hari ini saya masih seorang diri, saya masih menghadapi penolakan, saya masih menghadapi penghakiman, saya masih berjuang seorang diri untuk anak-anak saya, dan saya sudah mengampuni semuanya. Saya sudah berdamai dengan peristiwa, dengan keadaannya. Saya menatap masa depan. Saya percaya, saya mengenal siapa Tuhan yang saya percaya, yang 13 tahun ini, sekalipun saya diinjak, ditekan, dipatahkan, dimatikan mungkin, tetapi saya tetap hidup, dan hidup di dalam kemenangan demi kemenangan. Dan di sisa hidup saya saat ini, saya mau hidup untuk Kristus. Dan jika saya mau mati, jika saya harus mati, saya mati dalam keuntungan. Itulah kesaksian saya. Semoga memberkati kita semuanya. Sekali Yesus, tetap Yesus. Shalom, God bless you. See you next time.